Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. suara saya terdengar jelas nggak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf ya, ini telat sekali karena walaupun datangnya udah pagi banget, tetap di sananya lama. Oke, kita lanjutin lagi. Kemarin kita sudah sampai ini ya, yang single sample, single sampel. Jadi tesnya untuk single mean, baik untuk yang variansnya diketahui maupun yang variansnya tidak diketahui. Gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu ke sampel ke tes untuk ini ya. Untuk dua buah sampel. Jadi Recording in progress. kalau bisa ada yang on cam dong, biasanya nggak ngerasa jelasin ke ini doang. Oke. Jadi kalau kemarin satu sampel seperti biasa, nah kalau misalnya ada satu sampel, berikutnya ada dua sampel untuk kasus yang difference mean biasanya. Nah, untuk yang dua sampel sama seperti biasa juga ada yang ketika variansnya diketahui, ada juga yang variansnya tidak diketahui kayak biasa. Nah, terus ini ya, dia bilang memang kayak settingannya kayak di bab 9.8. Nah, jadi kita punya dua buah random sample size, random sample yang berukuran yang berukuran ini ya, N1 dan N2 gitu. Kemudian sampel tersebut diambil dari dua buah populasi. Jadi dari dua populasi ya, berarti kan populasinya beda ya, dengan rataan mu1 dan mu2, kemudian variansnya juga sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat. Nah, kita tahu kalau misalkan ini karena populasinya diketahui, berarti kan dia memiliki standar normal distribution gitu. Jadi distribusi normal kayak biasanya aja. Nah, jadi bisa dihitung kalau Z-nya sama dengan X1 bar dikurangi X2 bar dikurangi ini selisih antara min-nya, kemudian yang bawahnya adalah varian gabungannya gitu. Nah, dia bilang ketika N1 dan N2 ini itu sangat-sangat besar gitu, kita bisa mengaplikasikan teorema limit pusat atau central limit. Di situ karena dia berasal dari distribusi normal gitu, berarti kan ya udah populasinya juga normal gitu. Nah, dari situ walaupun dua-duanya sama-sama diketahui gitu populasinya, nah kita bisa aja sebetulnya mengasumsikan gitu kalau si sigma satunya sama dengan sigma 2 atau sama dengan sigma. Jadi ini kalau misalkan dia dari dua populasi yang berbeda tapi N-nya sama-sama besar kayak gitu. Nah, terus juga ini ya, untuk H0-nya, jadi untuk kasus ini, untuk kasus dua sampel, kita bisa menentukan H0-nya, hipotesis awalnya, yang dua sisi. Jadi H0-nya sama dengan mu1 dikurangi mu2 sama dengan D0. Gitu. Jadi ini rataan keduanya. Kemudian dari situ juga kita ya udah tinggal dimasukin, tinggal mengganti kalau si mu1-nya dikurangi mu2-nya sama dengan D0 gitu. Nah, untuk kasus ini hipotesis alternatifnya, kalau kalian lihat di sini hipotesis alternatifnya sama karena dia dia
two side ya, gitu kan. Jadi ya udah kita sebetulnya ya tinggal bisa milih sih sebetulnya mau pakai yang tidak sama dengan, mau pakai yang lebih besar dari 0, mau yang lebih kecil mau lebih kecil dari D0 gitu. Itu kan tergantung balik-balik ke soalnya lagi, ke case-nya. Gitu. Cuman jangan lupa aja kalau untuk alternatif dengan min-nya atau selisih min-nya tidak sama dengan tidak sama dengan min yang diinginkan gitu. Nah, dia itu apa ya? Valid gitu kalau misalkan si Z-nya lebih besar dari Z alfa per 2 atau Z yang kita carinya itu kurang dari minus D alfa per 2 gitu. Jadi ketika ada di sini, ketika ada di Z lebih besar dari Z alfa per 2 atau di Z kurang dari Z alfa per 2, nah dia kan apa ya, reject H0. Kalau misalkan sebaliknya berarti dia nggak reject ya, nggak mereject H0 gitu. Jadi bergantung nanti H1-nya bisa seperti ini atau bisa juga case-nya lebih besar gitu. Jadi bergantung dari soalnya seperti apa. Kemudian kalau misalkan ini kan untuk varians yang diketahui ya. Jadi untuk varians yang diketahui. Nah, bagaimana dengan varians yang tidak diketahui? Jadi sama seperti bab di bab 9, lagi-lagi kalau misalkan variansnya tidak diketahui, tapi dia sama, ya kita tinggal ini ya menggunakan varians dari sampelnya gitu. Jadi kayak gini. Nah, untuk dua sampel, ketika variansnya tidak diketahui, nah kita tinggal pakai si varians dari sampelnya. Maksudnya varians yang tidak diketahui di sini kan varians populasi ya. Jadi kita tinggal pakai varians dari sampelnya, di mana varians dari sampelnya itu sama dengan ini, yang kayak kemarin, lagi-lagi sama juga. Terus T-nya juga sama. Jadi ketika dia lebih besar, jadi dia reject H0 ketika si T alfa per 2-nya lebih besar daripada T atau kurang dari atau gini. Jadi si T-nya lebih besar dari T alfa per 2 atau T-nya kurang dari minus T alfa per 2 untuk degree dengan N1 ditambah N2 dikurangi 2. Gitu. Nah, kalau misalkan one side gitu, ini kan untuk two side ya, dia tidak sama dengan. Tapi kalau untuk one side kita bisa fokus apakah H1-nya lebih besar dari D0 yang tadi atau dia H1-nya ini ya. Bentar, for example, H1 lebih besar dari H0, reject H1, ini harusnya reject ketika dia T-nya lebih besar dari ini ya, dia harusnya reject ini, bukan reject H1 tapi reject H0 ya. Gitu. Jadi untuk one side bukan reject H1 tapi rejectnya H0. Reject H0 ketika T-nya lebih besar dari T alfa. Gitu. Kemudian reject H0 ketika kalau ini kita ganti jadi kurang dari. Seperti itu. Case-nya masih sama aja. Nah, kita lihat contohnya suatu percobaan gitu. Jadi dilakukan gitu untuk mengcompare ya suatu inilah ya material gitu. Jadi di situ ada 12 pieces dari material satu yang dites gitu menggunakan suatu mesin untuk suatu mesin pengukur ini ya apa sih ya untuk suatu mesin pengukur lah. Nah kemudian kita punya 10 pieces juga dari material 2 gitu kan dengan tes yang sama
Jadi dua-duanya diperlakukan dengan tes yang sama. Nah, kemudian pada setiap case gitu, kedalamannya juga diperhatikan. Saya lupa. Nah, kemudian sampel dari material 1 memberikan rata-ratanya sekian, yaitu rata-ratanya adalah 85 unit dengan sampel standar deviasi standar deviasinya 4. Nah, kemudian berikutnya, ini kan kita sudah punya X bar satunya ya, average-nya. Nah, lalu dari material 1 kita punya rataannya 85 dan standar deviasinya 4. Nah, kemudian pada material kedua gitu kita punya rataannya 81 dan standar deviasinya 5. Gitu. Nah, apakah kita bisa menyimpulkan gitu pada alfa atau pada level significance 0,05 si asumsi awalnya itu atau ini ya, jadi si material satunya itu lebih besar dari material 2 untuk lebih dari 2 unit. Nah, misalkan populasinya berdistribusi normal dengan varians yang equal. Jadi kalau variansnya equal, berarti pakai yang SP di sini, kita udah tahu semuanya kalau S1-nya ada, kemudian S2-nya juga ada, gitu. Lalu N1-nya ada, N2-nya ada, X1 bar sama X2 barnya ada. Nah, kemudian bisa dicari dulu ya. Pertama, sebelum kita mencari yang lain-lain, ini karena dia ingin difference-nya itu, jadi the difference mana ya? Dia lebih apa ya? Kayak istilahnya tuh 2 lebih besar, bukan 2 kali lebih besar, tapi 2 unit lebih besar daripada mu kedua gitu. Jadi awalnya 2 unit lebih besar daripada unit kedua itu berarti kan mu 1 sama dengan mu 2 ditambah 2 kayak gitu. Nah, makanya ketika kita mau ubah gitu, kan apakah dia lebih besar ya? Sorry. Ya, karena yang di sini itu dia lebih besar, jadi kita pakai dia sebagai H1, nah sehingga kita pakai ini ya, H0-nya yang sama dengan aja dulu, gitu. Soalnya nanti akan ngikutin kan, apakah dia lebih kecil gitu, atau apa gitu kan, karena di sini yang jadi acuan adalah, bukan yang jadi acuan, tapi yang dikasih tahu di awalnya adalah H1. Gitu. Nah, terus, kalau udah seperti ini, kita udah tahu semua informasinya, tinggal dicari SP-nya apa. Gitu. SP-nya kan tadi ya, akar dari degree yang pertama, jadi N1 dikurangi 1 dikalikan dengan S1 kuadrat ditambah dengan degree yang kedua dikali dengan sampel kuadrat dibagi dengan jumlahan jumlah size-nya dikurangi populasinya, atau dengan kata lain degree 1 ditambah degree 2, degree of freedom-nya ya. Dari situ kita tahu nih SP-nya apa. SP-nya adalah 4,478. Nah, karena kita sudah tahu SP-nya, tinggal masukin kan. SP-nya udah ada, tinggal masukin, tinggal balikin ke semula gitu. Dari situ kita dapat kalau ini ya, nilainya adalah 1,04. Nah, ini 2-nya yang di sini adalah selisihnya yang tadi. Kan selisihnya tidak harus lebih besar dari 2. Gitu. Berarti kan D0-nya 2 di sini. Nih, ini D0-nya. Kayak gitu. Ya udah. Dari situ kita dapat
Kalau si T-nya 1,04, T 1,04 itu dia ada di daerah lebih kecil gitu. Jadi T-nya kan di sini ya, critical region-nya adalah T lebih besar dari 1,725. Berarti kalau misalkan kita cari ininya apa dibandingkan ya dengan 1,4 gitu. 1,4 kan ada di daerah yang kurang dari. Berarti kan tidak memenuhi si H1, jadi kita tidak mereject H0-nya. Gitu. Seperti itu. Dari situ, karena di sini kan inginnya apa ya? Apakah kita bisa menyimpulkan gitu bahwa bla bla bla. Nah, berarti kan sebaliknya ya. Berarti kita tidak bisa gitu menyimpulkan bahwa bla bla bla. Seperti itu. Itu untuk kasus yang pertama. Untuk dua sampel, jadi dua sampel dengan populasi yang tidak diketahui, dengan varian dari populasi yang tidak diketahui, tapi variannya sama. Gitu. Nanti bisa dicek ininya ya, untuk mencari probability-nya, kalian cek gitu di tabel A4. Kalau di sini, aku penasaran dari kemarin, tabel A4, ini ya, jadi itu degree-nya, T-nya tuh 1, lupa lagi. 758. Bentar. Ini tadi kita dapat kalau T-nya 1,04 ya, dia itu untuk degree-nya 20 berarti. Coba kita cek apakah benar 0,16. Tapi kok dia 0,16 ya? Untuk untuk 1,04 di sini kan nggak ada 1,04 untuk degree 20 gitu. Dia tuh terlalu besar ya. Ini ya, kalau pakai ini kita nge-compare-nya gimana? Maksud saya untuk dia kan nggak ada nilai satupun ya, untuk tidak ada nilai 0,16 gitu. Maksudnya kalaupun dia pakai alfa gitu, itu kan kalau misalkan pun dibuletin itu susah ya. Kemudian untuk nilai 1, sekian juga dia nggak ada. Di sini guys, salah. Degree 20, 1,04. Jadi untuk degree 20 dengan 1,04 itu yang mendekati itu ini sebetulnya nilainya. Nah, kemudian tapi di sana jawabannya kan probability-nya adalah 1,6, 0,16. Kalau misalkan kita pakai yang mendekati, jadi ya udah gitu, dengan degree of freedom-nya 20, kemudian alfanya kan jadinya 0,15 gitu kurang lebih.
gitu. Berarti kan probability-nya sebetulnya kurang lebih 0,15 gitu sih. Ya, ya. Jadi karena di sini opsinya gitu, opsinya kan hanya 0,4, 0,3, 0,2, 0,15, 0, bla 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 gitu. Eh, karena tadi untuk kasus yang tadi degree-nya 20 gitu. Kemudian habis itu nilainya 1,04, si nilai T-nya, ini kan semua di dalam ini nilai T-nya. Nah, baru kita cari alfa yang sesuai. Kayak gitu. Nah, jadi dikira-kira aja. Nanti kalau tes juga gitu aja. Yang ada di tabelnya aja. Kalau mau lebih akurat sih memang harusnya pakai Excel atau pakai ini ya, program. Jadi pakai Minitab paling mudah. Bentar. Robek. Itu untuk yang case-nya dua sampel tapi dia tidak diketahui populasinya, tapi juga equal variansinya. Nah, kalau misalkan diketahui, jadi kalau misalkan tidak diketahui tapi dia unequal gitu. Jadi kalau untuk yang unequal apa sih ini ya, degree of freedom-nya justru yang dicarinya seperti ini, sama kayak di bab 9 juga gitu. Nah, dari sini sebetulnya kurang lebih sama kayak yang tadi. Untuk tidak mereject H0, lagi-lagi ini ya bentuknya minus T alfa per 2, V, kemudian T alfa per 2, jadi dari minus T alfa per 2, V sampai ke T alfa per 2, V juga gitu. Untuk yang dua sampel tapi untuk ya dua sampel tapi variansinya tidak diketahui tapi juga unequal. Kalau yang atas kan equal ya. Jadi bedanya hanya di SP-nya dan degree of freedom-nya aja. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya gitu, kalau yang tadi ini kan sebetulnya konsepnya ke bawahnya sama-sama saja ya gitu, baik yang apa, mau yang pairing, mau yang apa istilahnya tuh, mau yang hanya single sampel, mau yang dua sampel gitu, itu semuanya ada di bab 9, apa ada hubungannya juga sama bab 9 itu. Sebetulnya untuk materi ini tuh sebentar. Ini tuh dia sampai mana ya? Sampai ini kan error kedua udah ya, pengujian rata-rata.
Udah. Oh, sama pengujian varian juga. Oke. Oke. Nah, berikutnya kita cek dulu. Ini saya skip ya karena dia tidak masuk untuk apa istilahnya untuk yang berpasangan gitu. Untuk yang berpasangan ini, jadi untuk ya yang peer observation ini nggak masuk, jadi saya mau skip aja. Kemudian untuk yang, jadi kita coba ya lihat dulu. Nah, ini adalah beberapa sampel, ini adalah beberapa testing dari untuk rataan itu dengan ini ya, tergantung dari sampel size-nya. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini sebetulnya banyak. Jadi yang pertama kita punya H0 dengan mu-nya sama dengan mu0 gitu. Ketika nilai Z-nya kemudian nilai dari tes statistiknya karena dia berdistribusi normal, nah berarti dia kan X bar dikurangi mu0 dibagi dengan sigma dibagi akar N dengan sigmanya diketahui gitu. Nah, kemudian H1-nya bisa milih karena walaupun H0-nya sama dengan 0, sama dengan mu0, jadi H1-nya bisa milih mau tidak sama dengan, kurang dari, atau lebih besar. Nah, ini adalah daerah kritikalnya. Nah, kemudian yang berikutnya, untuk populasi dengan sigma yang tidak diketahui, atau standar deviasi yang tidak diketahui, kita seperti biasa pakai distribusi T. Tapi keduanya ini untuk single sampel ya, untuk single sampel. Nah, kemudian dari situ ini H1-nya sama saja, critical region-nya juga sama, dia bergantung dari nilai T-nya. Tapi lalu kita juga punya mu1 dikurangi mu2 sama dengan D0 ya. Ini untuk dua sampel. Jadi kebagian ke bawah untuk dua sampel. Nah, untuk dua sampel, selebihnya tinggal dicek juga apakah sigmanya diketahui atau tidak. Sigmanya tidak diketahui tapi sama. Sigmanya tidak diketahui tapi tidak sama. Nah, kalau yang terakhir kan dia P ya. Apa sih yang observasi berpasangan gitu. Jadi observasi berpasangan. Kalau untuk yang terakhir sebetulnya sama-sama saja tapi dia dibandingkan tahu nilai X-nya, dia sudah tahu dari awal nilai D-nya. Ini udah sedikit dijelaskan juga di bab 9 waktu itu. Kalian bisa lihat juga, ini sebetulnya ya, mau di manapun critical region-nya, tandanya sama-sama aja. Nah, kemudian H1-nya juga sama-sama aja. Yang perlu kita perhatikan adalah si ininya aja, si apa istilahnya, bagaimana mencari nilai dari statistik tesnya gitu, Z-nya, T-nya. Oke. Sampai sini ada yang mau dikonfirmasi dulu? Oke. Kalau misalkan nggak ada, kita lanjutkan saja. Oh ya, Bu Sena, mau tanya Bu. Ya, gimana? Itu yang bedanya T sama T aksen itu apa, Bu? Ini T sama T aksen. Iya. Ya, beda isinya, beda ini ya, apa? Kalau yang T, dia kan untuk yang si apa? Variansnya sama gitu. Kok varian sih? Si apa? Standar deviasinya sama, tapi kan dia dua-duanya sebetulnya sama-sama tidak diketahui. Tapi si variansnya yang satu equal, yang satu unequal. Makanya ini kalau kamu cek
ini kan persamaannya dalamnya isinya beda. Yang satu bawahnya dibagi dengan SP akar 1 per N1 tambah 1 per N2. Kalau yang ini, dia kan karena unequal, jadi tetap dimasukin sampel 1 dengan sampel 2. Gitu. Kalau yang bawah kan enggak. Kita harus cari, kalau yang T kan kita harus mencari si SP-nya dulu. Gitu. Jelas nggak? Jelas. Oke. Tuh ya. Jadi ini juga relate dengan yang kemarin, yang bab 9, itu juga T dengan T aksen. Jadi T sama T aksen ini hanya untuk membedakan dia unknown dengan dia equal dan unequal. Gitu aja sih. Tapi di bawahnya ini kan sebetulnya sama-sama aja. Oke. Nah, ini apa? Bentar, guys. Ini ya, di sini tuh dia bilang bentuk Oh, ini ya. Jadi kalau misalkan ada spesifik, ada alternatif lain yang lebih spesifik, misalkan biasanya kan kita itu kalau menguji ya udah gitu, tanpa ada tambahan suatu error lagi gitu atau delta kalau di sini. Nah, misalkan kita ingin mengetes single gitu kan, single mean atau yang double mean atau ada 2 gitu. Nah, dari situ misalkan ya, kalau di sini kasusnya dia yang single sample. Tadi ya single sample sama double sample. Nah, kalau misalkan single sample kan seperti ini ya. Misalkan kita H0-nya sama dengan H1-nya lebih besar. Nah, kita ingin mengecek ini pada significance level tertentu dengan variasi yang diketahui. Kemudian, untuk spesifik alternatif, gitu. Jadi dia itu tidak mendefinisikan bahwa mu-nya sama dengan mu 0, tapi dia ingin mendefinisikan bahwa mu-nya sama dengan mu ditambah dengan delta, gitu. Nah, ketika mu-nya ditambahkan dengan ketika mu 0-nya ditambahkan dengan delta, gitu, berarti kan si probability-nya juga berubah ya. Dia itu valid ketika apa? Ketika ya ini, gitu. Ketika dari hasil kalkulasi, tapi hasil kalkulasi dengan mu 0 ditambah dengan delta. Nah, misalkan, sehingga dari sini kalau kita pindah ruaskan, kita hanya ingin mencari betanya aja gitu, yang awalnya dia, misal ya, beta itu bagian field-nya gitu, kemudian kita ingin bagian berhasilnya kan tanda ininya beda ya, yang awalnya lebih besar jadi lebih kecil, sama-sama ketika mu sama dengan mu ditambah delta. Nah, sehingga nanti pas waktu tes itu, jadi yang dipakai itu bukan hanya mu, tapi dipakai juga mu plus delta. Jadi pas perhitungan Z-nya, itu karena di sini kan kasusnya, untuk kasus ini ya, kasusnya si sigma kuadratnya diketahui, berarti kita pakai Z. Biasanya kita hanya pakai ini yang nggak ada, ini yang nggak ada. Nah, kalau sekarang ditambahkan dengan delta. Gitu. Nah, jadi untuk kasus ini dia bergeser yang awalnya misalkan ya populasinya ini populasi yang kita ketahui. Kemudian kita tahu mu-nya sekian gitu di sini. Nah, tapi cobalah gitu, saya mau menambahkan sesuatu gitu. Kemudian jadi si istilahnya apa ya? Si grafiknya itu dia berubah juga gitu, bergeser. Karena penambahan delta gitu. Nah, dengan adanya penambahan delta ini nanti akan berubah semuanya ya. Jadi baik dari probability-nya, kemudian dari hasil depth-nya gitu kan, dan sebagainya gitu. Nah, sebetulnya ini sama dengan sebelumnya. Kalau di bab 9 yang awal kan kita bisa mencari nilai n-nya
ketika kita mengetahui dua buah tes ya, dua buah statistik Z dengan errornya ada, kemudian ini apa sih, si sigma square-nya ada gitu. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui di mana sih dia itu N-nya berapa sih untuk kasus seperti ini gitu. Karena kan dia bergeser. Ketika bergeser harusnya N-nya juga bergeser gitu. Nah, contohnya misalkan kita ingin mengetes suatu hipotesis gitu. Ini H0-nya, jadi suatu hipotesis untuk suatu berat dari ini ya, pria, jadi berat badan siswa pria gitu, mahasiswa, nah dengan menggunakan alfa sama dengan 0,05. Nah, diketahui bahwa sigma-nya sama dengan 5. Jadi standar deviasinya 5. Kemudian kita disuruh mencari berapa sih sampel size yang dibutuhkan jika the power of our test to be 0,05. Jadi maksudnya itu apa ya? Kita pengen di sini kan dia bilangnya delta powernya itu bentar. Kalau kemarin ya powernya itu istilahnya probability-nya gitu. Kalau kita pengen si kalau kita ingin probability bahwa rata-rata yang sebenarnya adalah 69 kilogram itu adalah 0,95 gitu. Nah, jadi dibalik yang awalnya kan kita tahu N-nya, kemudian kita tahu apanya. Nah, sekarang kita sudah tahu probability-nya sekian gitu, kemudian sigma-nya sekian, mu-nya sekian gitu, kemudian min-nya adalah sekian, min yang baru gitu. Nah, dari situ bisa dicari kan mu sama dengan mu 0 ditambah dengan delta gitu. Nah, sedangkan yang awalnya kita itu pengen mu 0-nya itu 68, dia berubah kan jadi 69 kayak gitu. Berarti deltanya harus ditambahin 1. Berarti deltanya harus 1 gitu. Biar jadi 69 dari 68. Makanya dia mendefinisikan kalau deltanya sama dengan 1. Nah, kemudian di sini alfanya kan baik yang alfa yang pertama ini alfa 0,05. Nah, untuk mengecek ini juga kan dia dia pakai apa sih confidence levelnya 0,95 kayak gitu. Jadi kita dari situ bisa pakai baik alfa maupun betanya sama dengan 0,05. Jadi ini tuh tadi kan dia itu untuk 1 minus beta kan gitu. Jadi 1 dikurangi 0,95. Berarti kan betanya di sini bukan 0,95 tapi 0,05 gitu. Jadi betanya 0,05. Lalu kan kita ingin mengetahui sampel size-nya gitu. Sampel size yang dibutuhkan agar si rataannya jadi segini gitu. Jadi apa istilahnya tuh benar nggak sih gitu dengan probability sekian rataannya sekian gitu. Nah, terus dari situ ya udah dapat dimasukin kan semuanya ya. Z alfanya ada. Tadi kan alfanya pakai 0,05. Kemudian Z betanya juga ada sama-sama 0,05. Lalu di sini itu apa ya tadi? Sigma square-nya. Sigma square-nya kan ada ya 5 dikuadratkan, lalu bawahnya delta. Tadi deltanya sama dengan 1. Nah, dari sini dapat kalau
271 observasi atau 271 mahasiswa laki-laki ya dibutuhkan gitu untuk mereject null hypothesis 95%. Nah, dari ya ketika pada kenyataannya si mu-nya sama dengan 69 kg gitu. Jadi ini kalau kita lihat si mu-nya kan lebih besar dari 69, lebih besar dari 68. Nah, awalnya dia itu kayak gini ya. Si apa istilahnya tuh X bar-nya lebih besar. Jadi X yang mau kita tes itu lebih besar dari yang ditentukan gitu. Nah, awalnya kan seperti ini. Makanya kita apply kita implementasi bagian bawahnya gitu biar kita dapat nih nilai n-nya berapa gitu. Jadi kalau dia bergeser ya nilai n-nya juga akan berubah gitu. Oke, untuk kasus yang ini kira-kira bisa diikuti nggak ya? Oke. Kalau nggak ada komen, kita lanjutkan. Kalau tadi untuk single atau ya single sample case, nah kalau sekarang kita punya untuk two sample case. Sebetulnya sama-sama saja, tapi kalau yang tadi mu1 dikurangi mu2, kalau yang tadi kan mu sama dengan mu0 ditambah dengan delta. Nah, kalau sekarang kita punya dua sampel, jadinya mu1 dikurangi mu2 ditambah D0 sama dengan D0 ditambah dengan delta gitu. Jadi nanti akan berubah hanya ini aja ya, si probability-nya aja gitu. Nah, kemudian dari situ bisa diperoleh kalau untuk mencari n-nya jadinya apa? Si zat gabungan tapi dikuadratkan kemudian dikalikan dengan ini variansnya ya, masing-masing variansnya dibagi dengan delta dikuadratkan karena dia double gitu. Jadi karena dia ada double sampel makanya semuanya dikuadratkan. Tapi dikuadratkan bukan karena double sampelnya ya, tapi karena dari double sampel itu ini kan diaplikasikan ke dimasukin seluruh apa ya kondisinya gitu. Nah, terus dari situ baru ke bawahnya dapat kalau bisa diperoleh n-nya sekian. Gitu. Jadi tujuannya apa sih Bu? Ini tuh gitu. Tujuannya adalah untuk mengetahui n jika kondisi atau jika rataannya berubah gitu dari yang diketahui ke rataan yang diinginkan sebetulnya. Gitu. Seperti itu. Nah, contohnya dia ini ya di bawahnya masih ada lanjutannya sebetulnya. Ketika populasi variansnya atau varians gitu dalam ini ya dalam kondisi untuk kasus dua sampel tidak diketahui, maka pemilihan si sampel size-nya nggak straightforward gitu. Jadi nggak bisa langsung. Kalau ini kan case yang di atas ini untuk ketika apa ya variansnya diketahui gitu, ketika populasi variansnya diketahui. Nah, kalau misalkan ini ya pada testing gitu kan dengan hipotesis mu sama dengan mu0, ketika nilai yang benar itu sama dengan mu sama dengan mu0 ditambah dengan delta, statistiknya akan seperti ini. Betul ya? Kalau tidak diketahui, statistiknya akan seperti ini. Gitu. Nah, tapi dia bilang tidak mengikuti distribusi T gitu kecuali apa ya? Tapi lebih ke mengikuti non sentral T distribusi T non sentral gitu. Jadi nanti apa ya? Kalau misalkan kalian menghadapi satu kasus di mana si nilai variansnya tidak diketahui gitu,
maka bentar. Ya. Maka nanti nilai apa ya yang kita pakai itu enggak langsung kita pakai nilai delta gitu, tapi di sini kita pakainya nilai ini ya, apa sih dia tuh apa sih ya, jadi kita pakai nilai yang sudah disesuaikan gitu. Nah, misalkan gini, ketika kita membandingkan dua buah performance dari kita membandingkan performa dari dua buah katalis yang memiliki suatu efek gitu kan, apa dari ya pokoknya yang apa kita mau lihat performance dari dua katalis, kemudian kita lihat reaksinya gitu kan kalau misalnya dari kimia ya. Nah, dua sampel tes tesnya untuk dua sampel ini akan dilakukan gitu dengan alfanya sama dengan 0,05. Nah, variasinya jadi variasinya dianggap sama untuk dua buah katalis tersebut. Jadi mau sigma 1 dengan sigma 2-nya akan sama-sama sigma. Gitu. Kan nyambung ya ke standar deviasi. Nah, kemudian dari situ seberapa besar sampel untuk masing-masing katalis yang diperlukan gitu untuk hipotesis seperti ini. Gitu. Jika ini ya si apa tadi itu si delta-nya kalau di sini bukan delta sih, saya if it is essential to detect a difference. Jadi the difference antara katalisnya adalah sekian 0,8 sigma. Jadi mu 1 dengan mu 2-nya sama dengan 0,8 sigma. Dengan probability-nya adalah 0,9 gitu. Nah, di sini ini ya, dia tuh sudah langsung sebetulnya mendefinisikan kalau deltanya itu, karena kan dia ada penambahan gitu kan, D0. Nah, kalau si deltanya itu adalah ini ya, 0,8 sigma gitu. Karena dia pakainya, karena si populasinya itu sama, berarti deltanya itu sama dengan 0,8 gitu. Nah, dari sini, dari 0,8 ini, katanya nanti dicek nih, pakai table. Jadi tabel di A8 gitu, nanti yang kalian cek 0,8 ini sampelnya berapa sih gitu. Jadi dari situ ya udah kelihatan nanti sampelnya adalah 34. Ini untuk ini ya, dua kasus ketika N-nya tidak diketahui dan ingin kita ketahui untuk yang populasi variasinya tidak diketahui. Justru ternyata lebih mudah ya, apalagi untuk yang apa? Untuk yang dua sampel tes, untuk dua sampel min. Jadi tinggal langsung dimasukin aja nilai perbedaannya gitu. Perbedaan antara mu 1 sama mu 2-nya langsung. Nanti balikin ke table gitu. Ini untuk mencari nilai N. Ini sebetulnya enaknya sih pakai ini ya, pakai apa? Ini zaman dulu pakai SAS, cuman kita nggak sampai sama sekali belajar SAS dan yang lainnya, Minitab dan sebagainya. Mungkin kalian kalau misalkan nanti lihat di YouTube ya, setidaknya pakai Excel itu bisa dicoba nih, gimana sih cara menentukan tes statistik ini. Dulu saya pernah ngasih kalau nggak salah, tapi itu untuk tes deskriptif, cuman sehingga saya nanti include gitu. Jadi di Excel itu udah ada, tinggal manggil aja. Oke, itu untuk ini ya, dua sampel test untuk dua min. Dan juga yang single sample test untuk single min.
gitu. Sampai sini ada yang mau dikonfirmasi? Sorry ya, ini berisik banget ternyata. Oke, kita lanjutin lagi. Nah, selanjutnya, bagaimana kalau tadi kan kita acuannya ke min. Nah, bagaimana kalau kita punya proporsi? Sebetulnya proporsi juga sama aja gitu. Karena proporsi itu kan sebetulnya mirip-mirip dengan min ya. Tapi kan proporsi biasanya dalam persentase gitu. Proporsi yang fail dengan proporsi yang sukses gitu. Biasanya seperti itu. Nah, ini kan kalau misalnya kalian lihat si proporsi itu sebetulnya dia definisinya sama-sama saja dengan rataan. Nah, tapi kan biasanya proporsi ini digunakan gitu kan ketika apa? Untuk ini ya, si binomial gitu. Apa? Binomial random variable. Jadi kalau yang sebelumnya, kalau yang min kan distribusi uniform gitu kan, kemudian distribusi zat lah ya. Tapi kalau ini kan untuk yang discrete biasanya itu. Nah, dari sini sebetulnya apa sih treatmentnya dalam tanda kutip untuk yang proporsi ini tuh sama saja. Jadi ketika kita punya atau kita ingin menguji hipotesis dengan H0-nya P sama dengan P0, kemudian H1-nya yaitu P kurang dari P0 misal. Nah, dari situ kita gunakan kalau misalkan yang sebelumnya ya, kita pakai distribusi, suatu distribusi. Nah, kalau ini kita pakainya p-value. Jadi nanti kalian mengcompute-nya pakai si distribusi binomial. Jangan lupa yang apa? Nx kombinasi antara nx kemudian p pangkat apa gitu. P pangkat sesuatu, misalkan p pangkat x 1 minus p pangkat n minus x gitu. Ini ya, untuk yang binomial. Nah, terus sama ke bawahnya juga gitu. Jadi nanti kalau yang equal, dia nanti akan jadi 2 kali. Karena dia harus ngecek ya, ngecek yang kurang dari sama dengan dan lebih besar sama dengan, seperti itu. Di sini, nah coba untuk ini saya akan, karena yang kita perlukan hanya yang min sama yang varians, cuma saya ingin menunjukkan aja yang proporsi ini seperti apa gitu. Nah, untuk testingnya juga sama aja. Jadi kita harus menentukan dulu apa sih H0-nya. Kemudian H alternatifnya, H1-nya gitu. Apakah P kurang dari P0, atau P lebih besar dari P0, atau P tidak sama dengan P0. Kemudian kita memilih signifikan level yang equal gitu ke alpha. Lalu statistik tesnya kita pakai binomial dengan variabel x dengan p-nya sama dengan p0. Nah, terus di situ untuk komputasinya kita mencari nilai x gitu, di mana x-nya itu adalah banyaknya ini ya, si number of success-nya. Lalu dari situ kita bisa menghitung p-value-nya. Gitu. Nah, coba kita lihat di sini. Iya. Jadi suatu apa istilahnya tuh yang pembangun lah istilahnya ya, dia mengklaim bahwa heat pump-nya terinstall 70% dari 70% dari seluruh rumah yang akan dikonstruksi hari ini katanya di suatu kota di Virginia. Nah, apakah kamu setuju gitu dengan klaim tersebut kalau dari random survei-nya dari rumah yang baru di kota tersebut menyatakan bahwa 8 dari heat pump-nya itu 8 dari 15 heat pump-nya itu
8 dari 15 rumah yang baru telah memiliki heat pump yang terinstall. Gitu. Sekarang kita harus menggunakan atau kita harus mencari menggunakan significance level yaitu 0,1. Dari situ kita tentukan H0-nya adalah P sama dengan 0,7. Jadi P sama dengan P0 ini kan ya, dia bilang sudah terinstall. Jadi proporsinya adalah 70% dari seluruh rumah gitu. Berarti ini P0. Nah, kemudian selanjutnya berarti kan H1-nya tinggal kalian pilih mau yang mana. Terus alfanya sama dengan 0,1. Nah, sekarang tes statistiknya merupakan tes statistik menggunakan ini ya, binomial dengan nilai P-nya 0,7. Lalu N totalnya adalah 15. Gitu. N totalnya adalah 15. Nah, dengan menggunakan informasi yang ada, nah kita tahu ini X-nya kan 8 ya. 8 dari 15 8 dari 15 rumah gitu kan mengatakan, jadi dari random survey itu dari random survey itu 8 dari 15 rumah itu udah punya gitu heat pump-nya. Jadi ya udah tinggal ini kita definisikan NPO-nya apa? 15 dikali sekian nih kalau pakai binomial kan kalian tinggal masukin ya. Jadi apa tadi tuh NC, jadi 15, 8 dari 15, kemudian dikalikan dengan si P-nya gitu kan, P pangkat berapa tadi berarti? Probability-nya kan 0,7, berarti 0,7 dikali sekian, berarti 0,7 dipangkatkan 8, dikali dengan 1 minus 0,7 dipangkatkan 7 gitu. Nanti kalau misalnya dikalkulasi katanya kurang lebih sekian gitu. 0,2622. Nah, dari 0,2622 ini kita cari p-value-nya. P-value-nya dicari pakai tabel A1. Nah, ketika pakai tabel A1 kalian cari yang tadi ya, yang nilainya bentar, p-value-nya dengan ini ya, alfanya adalah 0,1 gitu. Jadi kamu cari untuk binomial test p-value dengan alfa sama dengan 0,1 itu dia nilainya berapa. Kayak gitu. Atau sebetulnya tanpa ini ya, tanpa dimasukin kan karena sebetulnya alfa ini tuh walaupun dia level confidence dia itu kan sebetulnya probability-nya juga gitu. Jadi tinggal di compare aja. Jadi tanpa dimasukin ke binomial gitu kalian kalkulasi kemudian kalian dapat nilainya ini, oh ternyata P-nya itu lebih besar dari 0,1. Tadi kalau misalkan P-nya lebih besar dari 0,1 berarti kita tidak mereject H0. Gitu. Tidak reject H0. Ya. Di sini kan. Jadi dia mana tadi tuh? Ini. Ketika nilai P-nya sama dengan sekian, berarti kan reject H0. Tapi ketika tidak sama, gitu kan, berarti dia tidak reject H0. Jadi dia apakah sama dengan yang di awal gitu. Kalau sama berarti reject justru. Tapi kalau tidak sama berarti do not reject. Yang dilihatnya bukan proporsinya ya, tapi si ininya, si probability-nya. Maaf Bu, izin bertanya Bu. Ya. Halo? Iya. Gimana? Syaiful? Iya, maaf Bu, tanya. Nah, di
Di situ kan yang H0-nya kan 0,7 kan. Tapi kok yang di tes itu yang alfanya ya, Bu, bukan yang P-nya. Itu kenapa ya? Yang dites itu alfanya bukan yang P-nya. Karena di sini gitu kan sebetulnya gini, ini kan H0-nya kita udah tahu nih proporsinya adalah 0,7 gitu. Kemudian untuk yang H1-nya kita anggap kan tidak sama dengan 0,07. Nah, kalau misalkan kita istilahnya apa ya? Kita itu kalau kita mencari proporsinya, saya balik tanya, bagaimana cara mencari proporsi gitu kan dari sini. Jadi proporsi itu kan dia sebetulnya kalau di sini rataan ya, rataan gitu. Tapi kalau misalkan dari binomial, kalau misalkan dari normal distribusi normal gitu, kita untuk mencari rataannya itu kita bisa menggunakan informasi yang ada di situ gitu. Jadi informasi yang ada, misalkan dari apa rataan yang sudah ditentukan, kemudian standar deviasinya gitu kan, size-nya dan seterusnya. Nah, cuman untuk kasus proporsi ini gitu, kalau misalkan ini ya, awalnya 70% dari rumah gitu kan, istilahnya tuh kayak proporsi awalnya 70% sebetulnya, 70% kayak gitu. Nah, proporsi yang keduanya itu berapa gitu? Apa kita tahu? Terus kayak tahu kok Bu, bisa aja. Kan itu 8 dari 15. Berarti kan kita anggap kalau P0-nya gitu, atau P-nya misalkan, P-nya itu 8 dari 15. 8 dibagi 15 gitu. Berapa sih ini? Ya kurang lebih sekian lah misalkan gitu. Nah, ini kan bisa kita compare aja langsung ini proporsi ini dengan proporsi ini. Tapi kan ketika di binomial itu tidak sesimpel itu gitu. Jadi walau istilahnya gimana ya? Jadi kalau misalkan lagi-lagi kalau karena jadi testing itu, bentar ya, saya balik lagi ke semua. Jadi testing itu kita tidak perlu harus pakai perbandingan antara mean-nya, proporsinya, atau istilahnya apa sih variansnya gitu. Nah, di awal itu kalau misalkan waktu itu kan ini ya di bab 10.3 gitu, itu juga kita bisa menggunakan p-value-nya atau kita bisa juga menggunakan probability-nya gitu. Nah, untuk kasus binomial ini gitu, ketika kita kenapa sih kita tidak langsung aja menggunakan proporsinya gitu. Kenapa kita menggunakan p-value-nya? Karena untuk kasus ini p-value-nya probability-nya justru lebih mudah dicari. Jadi karena dia discrete ya. Kalau yang kasus sebelumnya kan dia continue. Yang distribusi normal itu dia continue gitu, sehingga kita balik, kita cari dulu mean-nya, dengan mean sekian berapa sih probability untuk mendapatkan mean sekian itu gitu. Nah, kalau sekarang yang kita cari bukan proporsinya gitu, tapi kita cari aja si probability-nya gitu. Apakah probability ini kan sebetulnya sama-sama aja ya. Apakah probability dari proporsi sekian gitu dengan X sekian dan total sekian yang mau diuji itu gitu, dia tuh probability-nya sama dengan ini ya, level signifikan kan berarti yang kita percayai ya, berarti sama dengan probability yang ditentukannya gitu. Berarti kalau misalkan sama, kita kan harus mereject H0-nya justru gitu. Jadi intinya di situ sih Syaiful gitu, karena kita nggak tahu nilai proporsinya itu berapa gitu, cara mencari proporsinya itu berapa, intinya lebih ke situ sih. Oh ya, baik Bu. Sama masih bingung tentang itu Bu, menentukan reject sama don't reject untuk H0-nya. Yang di sini. Yang di sini kalau misalnya untuk kalau yang tadi
bentar. Kalau yang sebelumnya, kita kan bergantung dari sininya ya. Nah, tapi kan kita tidak pakai P-nya gitu kalau sekarang. Nah, di sini kalau kita punya tes hipotesis, baik seperti yang pertama, yang kedua, gitu, maupun yang ketiga, kayak gitu. Nah, dia bilang, mana sih? Bentar. Untuk kasus yang ini, jika p-value-nya lebih kecil atau sama dengan alfa, nah, tesnya, kalian di kelas ya, tesnya, apa? Tesnya dengan signifikan level sekian, nah, kita reject H0-nya. Kayak gitu. Jadi, kalau p-value-nya kurang dari atau sama dengan alfa, berarti kita reject H0-nya. Kayak gitu. Nah, untuk kasus yang pertama kayak gitu ya. Untuk kasus yang kedua, kalau kalian menentukan H0 dan H1-nya seperti ini, dia itu reject, sama juga, reject H0-nya jika p-value-nya kurang dari atau equal ke alfa. Nah, yang terus selebihnya juga sama. Kalau H0-nya kurang dari, kalau p-value-nya kurang dari atau equal ke alfa, dia reject H0. Jadi, kondisi reject-nya itu apa? Kondisi ketika si p-value-nya kurang dari atau sama dengan alfa. Gitu. Nah, karena dia ini nilainya kan lebih besar dari alfa, berarti kita tidak mereject H0. Gitu. Karena tadi kan kondisinya reject ketika apa? Ketika si p-value-nya kurang dari atau sama dengan alfa. Gitu. Gitu sih. Baik, Bu. Oke. Ada lagi? Jadi ini sekilas tentang proporsi. Ini ya. Oke. Nah, itu kalau misalkan kita ngetes pakai p-value-nya. Nah, terus nanti juga ada kalau misalkan kalian mau ngetes pakai apa? Si normal, standar normal atau variabel Z-nya, itu juga sebetulnya bisa-bisa aja sih dicari gitu. Apa ya, si Z-nya kayak gitu. Nah, tapi kita harus definisikan dulu. Kan kalau misalkan rataan itu apa gitu. Jadi, definisi rataan adalah N dikalikan dengan proporsinya. Nah, sedangkan distribusi Z ini atau Z-score ini kan dicarinya dengan apa? X dikurangi dengan mu atau X bar dikurangi dengan mu dibagi dengan ini ya, sigmanya, gitu kan? Dibagi dengan sigma square, sigmanya. Nah, terus habis itu baru kalian substitusi masing-masing. Ini tuh apa gitu? Ini dia proporsi yang diketahuinya, kemudian ini proporsi yang akan dites, kemudian bawahnya itu kan yang proporsi yang sukses dan yang gagalnya kan udah diketahui ya. Jadi cara mengetesnya kalau pakai distribusi Z seperti ini. Gitu. Jadi kita harus mencari dulu mu-nya apa, kemudian sigmanya apa gitu. Walaupun sih sebetulnya bisa langsung aja pakai rumus ini dimasukin untuk yang proporsi. Jadi case-nya sebetulnya sama aja. Nah, kalau misalkan pakai distribusi Z, critical daerah kritikalnya sama kayak sebelumnya. Jadi kalau misalkan Z-nya kurang dari minus Z alfa per 2 atau Z-nya lebih besar dari Z alfa per 2 kan berarti ini kan daerah untuk H1 ya. Gitu. Berarti kan kita kalau memenuhi ini, berarti kita reject H0, gitu. Jadi tergantung, kalian mau pakai yang ini, atau mau pakai yang ini aja. Tapi untuk pakai yang ini tuh harus ini ya,
ini kan ada beberapa istilahnya ada beberapa apa ya ketentuan gitu. Kalau misalkan kita pakainya yang tidak sama dengan, pakainya yang 2 dikali dengan probability-nya. Tapi kalau kita pakainya yang lebih besar, berarti pakai probability-nya aja. Yang kurang dari juga kita pakai probability-nya aja. Gitu. Oke. Ini saya nggak akan masuk lebih detail di sini ya. Coba saya akan move on langsung ke, nanti kalau yang untuk to sample juga sama. Gitu, karena fokusnya selain min inginnya ke varian. Nanti yang untuk to sample kalau kalian ingin baca sendiri silahkan. Nah, untuk yang varian kan biasanya kita mencarinya atau kita fokusnya ke apa ya istilahnya tuh kita fokus ke single sampel yang diketahui adalah min gitu. Terus apa variansi yang diketahui dan sebagainya gitu. Nah, kalau misalkan kasus ini dia lebih ke ini ya. Jadi kalian kalau dibuka lagi yang distribusi, bagian distribusi gitu. Ada yang chi-square sama ada juga yang distribusi F. Jadi chi-square sama distribusi F dan keduanya ini dia fokusnya ke variansnya gitu. Jadi apakah variansnya yang diketahui gitu, variansnya sajakah yang diketahui, itu kalau misalnya variansnya doang yang diketahui pakai yang chi-square atau distribusi F. Nah contohnya, ini saya langsung ke contohnya aja ya. Misalkan suatu manufaktur gitu, dari satu manufaktur ini ya, si mobil gitu kan, perusahaan ya baterai untuk mobil gitu, mengklaim bahwa apa ya, mengklaim bahwa si masa hidup apa sih istilahnya tuh, dia lamanya tuh bisa dipakai gitu kan, berdistribusi normal dengan standar deviasinya sekian 0,9. Jadi masa pakainya ya biasanya kalau kayak kita beli lampu gitu, beli lampu kan ada dia masa hidupnya sih sebetulnya, sampai kapan sih lampu itu bisa mati kayak gitu. Nah, ini juga sama ya, si baterai ini juga kan sama, baterai ini tuh dia sampai kapan dia bisa dipakai kayak gitu. Nah dia hanya tahu standar deviasinya sama dengan 0,9 tahun. Jika random sampel dari 10 baterai ini memiliki standar deviasi 1,2 tahun, nah apakah kamu berpikir bahwa jika random sampel bla 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 gitu kan, apakah kamu ini ya, apakah kita bisa ngeklaim bahwa si sigmanya itu lebih besar dari 0,9 tahun gitu, karena di sini yang kita tahu kan 1,2 tahun dibandingkan dengan 0,9 tahun itu kan lebih besar ya sebetulnya. Nah, kemudian kita akan tes menggunakan significance level 0,05 gitu. Nah, dari situ berarti apa? Klaimnya yang awal sigma square-nya kan sama dengan sigma 0. Sigma 0-nya apa? Ini ya, 0,9. Berarti sigma square-nya adalah 0,81. Terus kan kita mau ngecek kalau apakah sigmanya itu lebih besar dari 0,9 atau tidak. Gitu. Nah, untuk kasus ini kita pakai chi-square. Untuk kasus varian kita pakai chi-square. Jadi carinya seperti ini, chi-square sama dengan n-1 dikali dengan s kuadrat dibagi dengan sigma 0 dikuadratkan. Dan nanti kalian lihat juga di tabel chi-square, nanti n-nya kamu masukin, tadi n-nya ada 10 kan ya. Nah kemudian si s kuadratnya tadi berapa, terus si sigma 0 kuadrat tadi berapa, s kuadratnya kan dari sampel, berarti 1,2 dikuadratkan, kemudian sigma 0 kuadratnya adalah si apa tadi yang 0,81 gitu. Nanti dicek dengan chi-square, chi-square-nya hasilnya berapa gitu. Nah kemudian kalian bandingkan gitu. Jadi
dari sini dapat chi-square-nya adalah 16 ya. Nah, untuk 16 itu dengan degree-nya 9, probability-nya kurang lebih 0,07 gitu. Nah, di sini dia ngeceknya pakai p-value ya, coba bentar. Nih ya, sebetulnya kalau misalkan mau membandingkan dengan yang ini, jadi untuk chi-square ini, jika H0 benar, gitu, jika H0 benar, kemudian X kuadratnya merupakan nilai dari distribusi chi-square dengan degree of freedom-nya adalah N-1. Sehingga untuk two-tailed test, gitu kan, pada level significance alpha, critical region-nya adalah ini. Jadi, ini H1 ketika H0 di reject gitu. Nah, kalau misalkan untuk one side, untuk one side itu ini ya, critical region-nya seperti ini. Kayak gitu. Nah, tadi karena nilainya berapa? Yang satu nilainya 16,919 gitu, daerah rejected-nya adalah 16,919. Nah, sedangkan setelah kita hitung si X square-nya adalah 16 gitu. Jadi ternyata dia kurang dari 16,919. Berarti dari situ kita tidak mereject H0. Gitu. Berarti bentar. Mana dia kesimpulannya? Bentar, Pak. Ini kan critical region-nya H0 di reject ketika si chi-square-nya lebih besar dari 16. Oh iya, sorry. H0-nya di reject ketika chi-square-nya lebih besar dari 16,919 kan. Sedangkan ini tuh dia ada di bawah 16,919 gitu. Nah, berarti kalau seperti ini harusnya kan H0-nya di accept. Berarti si sigmanya harusnya sama dengan 0,9. Bentar. Tapi di sini dia bilang based on the p-value, berdasarkan p-value, tadi kalau pakai p-value, kalau misalkan p-value-nya nilainya kurang dari, bentar, kalau p-value-nya nilainya kurang dari atau sama dengan kan, kurang dari atau sama dengan alfanya, berarti kan dia itu apa? Dia reject atau tidak sih? Saya lupa. Tapi kenapa dia there is evidence that sigma lebih besar dari 0,9, berarti dia H0-nya di reject ya. Bentar, H0-nya dia reject. Bentar deh, saya takut ada yang keluar. Simple variance saja lain sigma given by number. If H0 is true, kalau misalnya H0-nya benar, berarti kan dia nilainya sekian. Tapi dia chi-square-nya. Tadi kan karena dia ini one tail, berarti ini kan daerah rejection-nya seperti ini ya. Ketika sigma chi-square-nya lebih besar dari chi-square yang ini. Ya,
dia dia tuh harusnya um, harusnya kayak gitu ya, cuman bentar, bentar. Ini mungkin kalau saya yakini kan karena dia memang critical value-nya, karena dia critical region-nya, itu sepertinya ya, daerah kritikal itu kan berarti kan daerah di reject ya gitu. Jadi walaupun kita membandingkan p-value-nya dengan si alfanya gitu, dia kan sebetulnya sama-sama saja daerah yang ini daerah oh bentar guys. Iya, sama-sama saja dia daerah eh, yang tidak mereject H0 gitu. Tapi dia ini, tapi dia mereject H0-nya gitu. Ya, mungkin nanti kalian bisa sambil dicek ya. Takutnya saya ada yang kelewat. Sepemahaman saya seperti itu. Bentar, lanjutin satu lagi dikit ya. Sorry. Berikutnya juga sama. Kalau misalkan kita punya, kalau ini kan untuk satu, kalau untuk satu untuk satu varian kita pakainya chi square. Tapi kalau untuk dua varian gitu, kalau dua varian kita pakainya distribusi F gitu. Jadi kalau dua varian kita pakainya distribusi F, di mana F-nya adalah sampel 1 varian dari sampel 1 dibagi dengan varian dari sampel 2. Sama-sama aja gitu. Jadi critical region-nya nanti kalau ini kalian cek atau cari dari tabel distribusi F. Kemudian dari situ apa ya, critical value-nya atau critical region-nya sama aja untuk daerah kayak tadi. Jadi kalau misalkan one side dia bergantung dari apakah sigma 1 varian 1 kurang dari varian 2 gitu. Kalau kayak gitu berarti nanti dibandingkan dengan F-nya kurang dari sekian gitu. Kemudian kalau yang lebih besar apakah lebih besar dari kalau yang lebih besar gitu, kalau misalkan si F-nya lebih besar dari F significance level-nya, berarti kan dia juga masuk daerah reject ya, gitu. Gitu sih untuk yang varian. Jadi segitu aja untuk yang hipotesis tes. Jadi baik fokusnya nanti akan ke tes untuk mean dan tes untuk varian aja gitu. Karena kalian ujian hari Senin ya, mungkin perbanyaknya latihan soal aja karena ini kita nggak sempat untuk latihan soalnya. Jadi ya udah segitu aja sih mungkin dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan nggak? Tapi sebelum ditutup saya lupa presentasi dulu. Ya, mungkin ini ya, kalau misalkan ada yang masih belum jelas gitu, biasanya kan ada yang nanya juga di belakang, maksud saya ada yang nanya private juga gitu, silahkan. Karena ini waktu di kelas ya kita cukup terbatas ya, kalau misalnya kita pengen ngejar latihan soal, apa-apa gitu. Bentar. Sebelum kalian pergi, sebelum ditutup,
Ini. Silahkan, sekarang hari apa? Hari Kamis. Bentar, nomor. Sebentar, sorry. Saya buka sampai jam 13.10 ya. Silahkan diisi presensinya sebentar. I really gotta confess. Yaudah, karena lama, nanti aja saya presentasiin, saya lihat dari Zoom-nya ya. Oke, mungkin sekian untuk hari ini. Lagi-lagi mohon maaf. Ini ya, telat dan jadinya banyak buru-burunya. Buat yang di kelas, sorry nggak bisa ke kelas, karena tadi saya kira takutnya saya telat ya. Oke. Oke, ya udah segitu aja dari saya. Takutnya ya nanti kalian minggu depan udah habis kuis langsung pada cabut. Saya mau menyampaikan dulu kalau saya maksudnya mohon maaf segala kekurangan saya selama ngajar di kelas ya, baik dari mulai pertemuan sampai ke akhir sekarang. Nah, terus juga apalagi semenjak hybrid ya, saya jadi ngerasa mungkin orang yang di rumah yang tidak terperhatikan mungkin ya. Kalau di kelas kan saya bisa ngelihat gitu, mereka diskusi atau seperti apa. Nah, kalau di rumah banyak sekali gangguannya gitu. Nah, semester depan udah mulai offline gitu. Kalau misalnya masih hybrid, saya sih ini ya ajak teman-teman kalau misalnya udah vaksin dan sebagainya gitu buat datang ke kampus kayak gitu, biar bisa ketemu teman yang lainnya juga gitu ya. Ini kalian ngedengerin dari mana? Dari laptop? Oh. Iya, benar. Oke, ya udah segitu aja dari saya. Sekali lagi mohon maaf sebelumnya ya. Mudah-mudahan walaupun saya tahu kalian masih banyak yang bingung-bingung atau gimana, tapi setidaknya ada yang nerap gitu ya. Apa yang saya kasih lah. Oke. Itu aja sih dari saya. Udah, ada yang mau disampaikan enggak? Terima kasih. Kenapa? Selama satu semester ini. Belum di on mic. Oh itu. Amin. Ya udah ya. Kalau kayak gitu. Sampai ketemu lagi pas kuis sih, sampai ketemu pas UAS ya, dan sampai ketemu nggak tahu kapan gitu. Kalau kalian
ketemu saya lagi mungkin ya semoga saya sudah lebih improve dari yang sekarang. Oke. Dadah. Atau mau ini dulu? Kita foto dulu semuanya. Ayo berempat. On cam dong, semuanya on cam. Ini saya yang foto atau ini kalian yang foto? Oke ya, layer 1 dulu. Fatimah Azahra ada? Tolong di-on-kan kameranya. Ini kalian pas waktu foto aja semangat on cam, pas di kelas aja. Oke. Oke, layer 1 ya, saya nggak tahu layer 1 siapa. Saya hitung 1, 2, 3. Oke. Bentar guys, jangan dulu. Oke. Bentar. Oke. Udah. Layer 2, nggak tahu ya, yang mana layer 1, yang mana layer 2. Bentar, saya belum save yang sebelumnya. Oke, layer 2. 1, 2, 3. Oke ya, saya baru ngeliat muka-muka semuanya nih. Oke, makasih. Sampai ketemu tahun depan. Enggak sih, sampai ketemu Senin depan, nanti ketemu lagi tahun depan. Oke. Dadah, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.